Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, pesantren Ojolali Channel bisa hidup kembali dengan izin Allah, dan memang sudah direncanakan sejak awal pembangunannya di zaman Pilpres itu. Khusus untuk membangun channel ini kita memakai isu yang sedang hangat, yaitu tentang politik. Jadi tujuan awal memang pesantren Ojolali adalah channel dakwah, tetapi strategi untuk pengembangannya kita bicara politik. Harusnya cepat berlalu isu-isu politik dari channel pesantren Ojolali, dan mulai bulan Ramadan ini memang akan disterilkan pesantren Ojolali dari tema-tema politik, dan khusus isu-isu politik itu akan dibahas di channel khusus yang sudah dibentuk, yang sudah sudah diisi oleh sekitar 8 video tentang politik di channel yang baru khusus politik, namanya Guru Ngaji Ngompol, ngomong politik. Dan kemudian untuk khusus channel pesantren Ojolali dimaksudkan sejak awal untuk berdakwah, diabdikan untuk dakwah dengan fokus untuk berbagi. Yang sudah dilakukan adalah berbagi sumur, berbagi apalagi. Ini maaf ya penonton, ada suara air, maklumlah studionya gabung dengan kamar mandi ya. Ada suara air dari kamar mandi. Dan kemudian berbagi beras, berbagi sumur, berbagi apalagi yang sudah dilakukan, berbagi gerobak grodol dalam program gerobak dakwah pesantren Ojolali dibagikan ke pedagang-pedagang ya, uangnya dari para penonton, dari para donatur. Terima kasih sebelumnya. Jazakumullah khairan katsiran sudah membantu program-program dakwah yang selama ini dilangsungkan di pesantren Ojolali, termasuk pembangunan masjid ya dan lain-lain. Gerobak dakwah pesantren Ojolali ada sekitar sekarang 23, kemudian sumur yang sudah dibagikan ke berbagai kota itu ada 22, yang terakhir di Ciomas. Program sumur Utsman bin Affan. Kalau beras sekitar 7 ton zaman pandemi dan beberapa sebelum pandemi. Dan sesudah pandemi, yaitu beras yang dibagikan ke warga di sekitar ini per kakak itu dapat 5 kilo beberapa kali pembagian. Kemudian ada lagi untuk alat berbagi selain gerobak, selain sumur, selain juga untuk dalam rangka pembangunan Masjid 6 Syuhada pesantren Ojolali juga wakaf Quran ya, wakaf Quran, terus kemudian makan gratis ya, makan gratis yang sudah berlangsung sejak 2017 ya. Tapi belum terlembagakan, nanti rencana akan kita bikin ya, makan gratis, rumah makan gratis secara kontinu, dan makan gratis itu kalau bisa setiap hari ya. Setiap hari untuk membantu, karena makan gratis ini atau memberikan makan itu bisa menyelamatkan kita dari neraka sakor, karena isinya neraka sakor itu adalah satu, tidak pernah sholat, tidak pernah memberikan makan kepada orang lain, dan kemudian selalu melakukan ujaran-ujaran kebencian dan tidak percaya pada hari akhir. Itu yang ada di surat Al-Muzammil. Jadi makan gratis itu bagian dari ajaran Islam, memberikan makan kepada orang lain, dan itu akan dipikirkan, akan coba diusahakan oleh pesantren Ojolali. Channel pesantren Ojolali akan dibahas di situ, akan dimuat di situ, dan perkembangan dakwah akan dimunculkan di situ, termasuk satu cara untuk memberikan inspirasi manfaat ya terhadap banyak orang melalui pesantren Ojolali tentang pentingnya berbagi. Hashtagnya adalah
di Pesantren Jolali adalah hashtag yuk berbagi sampai tua. Dan kemudian yang berikutnya yang akan dipikirkan adalah KVU. KVU yang sudah tersisa 1 dari 2 itu dananya juga dari wakaf, itu dalam konteks untuk mengembangkan pesantren santri-santri Ojolali untuk mulai diajarkan berbisnis dengan lembaganya, dengan warungnya yang namanya KVU, semacam warkop milenial atau warkop istilahnya, pokoknya jualan Indomie, jualan kacang hijau, jualan minuman untuk warkop ya. Tapi ya setiap warkop KVU ada ininya, ada namanya wifi-nya ya, sekaligus untuk tempat upload ya. Semoga-moga yang pengunjung bisa menjadi YouTuber dengan sebab ada wifi di setiap KVU. Mungkin karena di Desa Pembakarsari ini ada 34 RT, pada akhirnya akan dibentuk jaringan KVU, ada 34 KVU, semuanya pakai dana wakaf untuk memberikan peluang kepada penonton dan donatur untuk mengembangkan wirausaha entrepreneur. Dengan pengelolanya atau operator bisnisnya di KVU itu adalah santri-santri pesantren Ojolali yang sudah remaja, sehingga mereka itu dimungkinkan dengan mengelola KVU itu Qurannya terbina, kemudian mereka mendapatkan uang dan bisa uang itu untuk mereka melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi karena sebab dia mengelola KVU. Satu KVU itu tentu dananya dari wakaf, makanya dari wakaf yang sudah diberikan oleh Ibu Kus dari Jogja, yaitu istri Bapak Amin Rais, itu tersisa 1 yang tidak boleh mati dan insya Allah akan dikembangkan menjadi 34 KVU, jaringan KVU setidak-tidaknya di Desa Pembakarsari, Kecamatan Parung. Dan Desa Pembakarsari adalah desa wisata yang sudah diresmikan oleh Menteri BUMN kita, yaitu Erick Thohir bersama Adian Napitupulu. Jadi itu sekedar laporan ya, bahwa Pesantren Ojolali channel ini akan dihilangkan, akan disterilkan dari persoalan-persoalan politik. Isu-isu politik akan dibahas di channel yang sudah kami buat, yaitu namanya channel baru, channel Guru Ngaji Ngompol. Ngompol itu singkatan dari ngomong politik. Jadi nanti kalau pembaca ingin bicara atau ingin mengetahui tentang perkembangan politik mutakhir, isu-isu current issues tentang politik nasional kita, itu tidak mungkin akan ada di channel Pesantren Ojolali kecuali di channel yang judulnya yang namanya adalah Guru Ngaji Ngompol. Dan kemudian channel berikutnya yang dikembangkan yang baru 50 subscribernya, yaitu Hobi Makan Angin, yaitu selalu memborong memborong makanan untuk pedagang-pedagang kecil, dan kemudian dagangan yang kita borong itu kemudian kita minta pedagang itu untuk menggratiskan karena kita sudah beli. Misalnya tukang somai kita borong sejumlah misalnya 600.000 atau 700.000 kalau dia habis semua, dan itu kita bayar 700.000 begitu, dan dia langsung bagikan ke siapa saja yang dia temui di sepanjang jalan jalur dia itu berdagang, dan kemudian dia bisa cepat pulang ya. Itu ada semangat berbagi dan konten-konten berbagi seperti itu ada di channel khusus namanya Hobi Makan Angin, di samping review makanan yang dijual dari kota ke kota. Mungkin juga akan review makanan di seluruh dunia lewat dan disiarkan oleh channel Hobi Makan Angin. Jadi Hobi Makan Angin tidak bicara politik ya, Pesantren Ojolali tidak bicara politik, tapi bicara politik ada di Guru Ngaji Ngompol, ngomong politik. Bedanya sekarang Pesantren Ojolali dengan Hobi Makan Angin, kalau Hobi Makan Angin khusus makanan. Tapi kalau Pesantren Ojolali berbagi selain makanan juga adalah gerobak dan lain-lain, sumur dan lain-lain yang sifatnya memberdayakan masyarakat atau menolong masyarakat untuk lebih bisa mengoptimalkan potensi dirinya lewat donasi dari para penonton semua. Kami hanya menyalurkan donasi, memberikan ruang-ruang ya, peluang-peluang untuk beramal soleh, bersodakoh dan beramal jariah.
Jadi sama-sama berbagi antara hobi makan angin dengan pesantren Jolali. Tapi pesantren Jolali lebih luas, berbagi tidak hanya makanan, tapi juga gerobak, baju, Quran, ya kan, kemudian masjid, sekolah mungkin gitu. Nah, kalau hobi makan angin khusus makanan, berbagi makanan, memborong makanan dari pedagang kecil dan sekaligus mereview makanan di berbagai kota di Indonesia dan di dunia, insya Allah begitu. Dan khusus yang channel yang terakhir namanya Mr. Pram. Mr. Pram itu khusus dokumentasi pribadi untuk kegiatan-kegiatan harian, apa yang saya pikirkan, semacam buku harian, apa yang saya pikirkan, apa yang saya bayangkan, dan mendokumentasikan apa yang sudah saya lakukan. Dan itu sifatnya pribadi, tidak mencari viewers, tetapi mendokumentasikan dan memberikan latar belakang terhadap setiap konten-konten yang dibikin di 3 channel itu, di 3 backgroundnya apa yang sudah saya lakukan hari itu ada semua di pesantren, bukan pesantren, ada di akun di channel Mr. Pram, termasuk kalau saya ngaji misalnya, kegiatan saya baca buku atau review buku, itu semua ada di Mr. Pram yang sifatnya lebih personal. Barangkali ada manfaatnya. Jadi bukan menulis buku harian dengan pena di buku tulis, tapi Mr. Pram itu memuat catatan-catatan harian yang kita rekam dengan kamera. Moga-moga itu berguna ya, dokumentasi ini untuk membedakan setiap channel yang 4 itu, yaitu Pesantren Jolali yang sekarang tidak berisi politik ada di Guru Ngaji Ngompol, dan kemudian ada hobi makan angin, dan kemudian ada untuk catatan harian ada di Mr. Pram. Itu perkembangan terakhir yang perlu kami sampaikan kepada para penonton di 5 benua. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau, tercua di semesta fasbir sabr jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, berada di tanah wakaf Haji Prama Arta dari Bogor untuk dibangun Masjid Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jolalis seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama, sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter, dan cakar ayam itu setinggi dalam 4 meter, 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat. Kelima, kemudian 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12,
4 yang lagi yang belum dicor terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silahkan jika ingin membantu pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali senilai 1 miliar untuk 2 lantai sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300 meter. Mana, Mak? Pinjam duit apa, Dek? Pinjam duit Pak Narto. 10.000. Kagak bawa duit saya. Kalau enggak punya beras. Pinjam hari 10.000, Wek. Kagak bawa duit. Nggak bawa duit. Bohong baik. Ini bawa ginian nih, bawa gambar. Rasulullah SAW bersabda, man bana lillah, man bana masjidan lillah. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.